mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Mas, kamu kenapa? Galau, sedih, bimbang? Emosi. Emosi. Kenapa emosi? Kenapa tuh kalau setiap ketemu aku kamu bawaannya emosi? Padahal aku tuh udah sering ruqyah loh Mas, biar apa yang di dalam diriku yang negatif-negatif tuh keluar. Bukan kamu. Oh bukan aku. Terus apa dong? Ini loh, aku kan punya usaha. Terus katanya ada tawaran, oh ini aplikasi. Aplikasi apa? Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Aku ngurus izin, minta bantuan nggak dikabul-kabulkan, nggak bisa masuk. Kok bisa? Emang aplikasi apa yang disaranin? SOS itu loh. SOS? Butuh bantuan kan SOS, nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Gimana nih? Mohon maaf aja nih ya, setauku tuh bukan SOS sih Mas. Ya, kalau nggak salah loh Mas, setauku tuh OSS sih Mas. Berarti yang salah itu bukan aplikasinya, tapi kamu yang kebalik. Makanya nggak muncul-muncul. Geser dikit ya hurufnya. Ini bergeser juga maknanya. Orang OSS jadi SOS. Nggak bisa. SOS itu kalau misalnya kamu lagi terdampar di gunung ya toh, di pantai kayak gitu minta bantuan SOS. Terdampar pada sebuah hati wanita, SOS atau? Nggak akan kayaknya Mas ya. Nggak akan terjadi sepertinya. Nah, aku diajari itu masalah OSS itu. Iya pasti, iya kan biar kamu nggak gagal paham. Kali ini kita mau membahas OSS gitu loh Mas. Iya kan pas kan biar kamu nggak gagal paham terus begitu. Tapi kamu tuh kebiasaan, mesti kok pemirsa dianggurin terus. Ini sudah nonton loh Mas, kita sapa dulu. Halo, salam Indonesia. Apa kabar pemirsa? Aduh, semoga baik-baik ya, tidak emosi, tidak gagal paham seperti Mas Dibyo tadi ya. Karena hari ini ada kita berdua, saya Irin Anggun. Saya Dibyo Primus. Tentunya dalam rangkaian acara Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Mantap ya Mas. Mantap. Dan saat ini kita berada di Hotel Novotel Yogyakarta ya. Dan sudah kehadiran 3 tamu yang tentunya luar biasa Mas. Yang nanti akan memberikan ilmu terkait dengan OSS. Nah, OSS RBA lebih tepatnya. Seperti apa tantangan dan juga solusi atau peluangnya. Nah, ini sepertinya untuk pemirsa yang mungkin masih bingung begitu ya dengan OSS. Lalu juga untuk pengaplikasiannya ini seperti apa? Apa bedanya dengan versi yang lama? Nah, hari ini kita akan membahas itu ya Mas ya. Boleh langsung saja kita sapa 3 narasumber yang sudah hadir hari ini. Di sebelah kanan saya sudah ada Ibu Dr. Hajah Yuni Satya Rahayu SSMHU. Beliau merupakan anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Ibu Yuni. Halo, Bu Yuni. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini ya kan sehat, semangat dan tentunya kali ini siap ya Bu ya untuk memberikan ilmu-ilmu terkait dengan OSS nantinya ya Bu ya. Ya, mantap. Perintah Mas Dibyo saya siap. Wah, ini kamu ternyata punya power juga ya Mas ya.
Kenapa? Kok kamu ketawa? Beliau kan wakil rakyat, Iya. berarti kan bosnya saya. Oh iya Oh benar-benar. iya, Ini kan kita wakil sebagai lah. rakyatnya ya Bu ya, betul sekali ya. Mewakili saya beliau. Mantap. Dan kali ini kita juga ingin menyapa Ibu Yuna Pancawati SEMSI yang merupakan Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Bu Yuna, sehat Bu Yuna? Alhamdulillah sehat sekali Mbak Anggun, tetap semangat. Tetap semangat. Cantik banget ya Mas, Miayeni banget suaranya tuh loh, halus banget gitu loh. Kalau dengar suaranya Bu Yuna aku sampai gitu loh Mas, kayak Dinina boboin Mas saking halusnya. Beliau berdua namanya tuh kayak itu ya. Misalnya, Apa? Ibu Yuni, Ibu Yuna loh Mas. Kan mau Yuna. Karena emang namanya Orang Jawa Ibu kan Yuni gitu sama ya. Ibu Yuna gitu iya. loh. Paham. Satu lagi Mas, Ya. ini juga nggak kalah cantik ya kan. Ini ada Ibu Nuri Adianti SHMSI. Beliau ini merupakan Kepala Bidang Pengaduan dan Kemudahan Berusaha DPPM DIY. Halo Ibu Nuri, sehat Bu? Aduh cantik sekali loh, saya suka banget riasannya loh Mas, Iya. alisnya, terus lalu juga eyeshadow-nya. Aku jadi gagal fokus. Jadi gagal fokus aku Mas. Terima kasih loh Ibu narasumber Nuri. Ini cantik-cantik semua, Kamu ganteng wanita sendiri, semua ya. Kamu ganteng sendiri kan, Luar seneng kan? biasa, inilah era ya apa Para wanita. super emansipasi yang Betul sekali. saya baru tahu ini. Apa? Akhirnya kenapa di permainan catur itu hanya ada raja. Kenapa gitu Mas? Permainan catur kan kamu lihat raja nggak ada ratu kan? Betul, kenapa itu? Karena wanita tidak layak untuk dipermainkan. Oh, ya betul toh. Awas aja kamu ya kan, suka mainkan wanita. Tapi yang jelas kita mengucapkan terima kasih untuk Ibu Yuni, Bu Yuna dan juga Ibu Nuri yang sudah hadir. Kita mungkin langsung saja membahas nih, sepertinya pemirsa juga tidak sabar ya Mas untuk membahas tema kita hari ini. Mungkin kita boleh langsung ke empunya dulu Ibu Nuri. Ibu Nuri, mungkin boleh diceritakan terkait dengan OSS RBA. Nah, ini dengan versi yang lama, ini perbedaan yang signifikan ini apa, Bu? Baik, terima kasih Mbak Anggun. Jadi sebetulnya OSS ini sekarang jadi bahan perbincangan di mana-mana ya. Ya. Menjadi idola begitulah ya. Oleh karena sebetulnya OSS ini merupakan salah satu amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang di situ disebutkan bahwa semua pemerintah daerah kemudian pusat itu harus menerapkan OSS RBE. Nah, OSS ini sebetulnya dari waktu ke waktu mengalami perubahan begitu ya, karena ada penyempurnaan begitu. Nah, yang terakhir yang baru saja di-launching pada tanggal 9 Agustus kemarin ya, 9 Agustus itu diberi nama OSS RBA, itu Risk Based Approach gitu ya. Dari namanya sudah jelas sebetulnya ya, bahwa untuk OSS yang versi ini itu lebih ditekankan pada pendekatan tingkat risiko. Ya, tingkat risiko di sini apa artinya? Bahwa semua kegiatan usaha yang diusulkan atau dimohonkan perizinan berusahanya itu didasarkan pada bahaya dan potensi bahaya yang akan ditimbulkan ketika akan melakukan usaha. Itu sebetulnya paling inti ya, paling inti perbedaan antara OSS yang betul yang 1.1 dengan yang RBA ini. Tapi nanti kita lebih jauh akan banyak sekali perbedaan yang kemudian akan ya atau ingin diatasi, diharapkan bisa diatasi menjadi solusi begitu melalui OSS RBA ini. Mungkin itu ya Mbak pengantarnya. Oke, Ya. jadi ini lebih ini ya Ibu ya, untuk tingkat resikonya ini sebenarnya juga sudah ada plot-plotnya ya. Sudah, begitu ya. itu yang paling terlihat Ya. signifikan antara OSS 1.1 tadi dengan OSS RBA. Betul. Gitu Mas. Yang Untuk membaca. awalan dulu nih biar pemirsa juga Iya. lebih paham. Kalau begitu. yang OSS versi lama yang 1.1 itu kan kayak gebiah-uyah itu ya. Ya. Oke, ya. semuanya Semua pelaku usaha izinnya sama. Betul. Tidak diperhatikan tingkat risikonya. Kalau yang Oke. baru ini ada tingkat salah satu. resikonya. Nah, Itu untuk Mas tingkat Didi udah resikonya pinter tuh. saya gimana Bu? Sudah pintar tadi. Nah, saya ini mumpung belum hilang Bu. Berapa? mumpung panas ya Iya, saya soalnya. pinter sekali. Jadi cuma satu kali aja, kedua aja. Habis itu udah enggak Bu. Ya itu. Saya yang jadi penasaran sebenarnya resikonya ini kadang orang kan taunya resiko Ya resiko aja fisik gitu. ya. Iya betul, ini Anak-anak, resiko. oh kebakaran, terus kena banjir. Kalau resiko ke permodalan termasuk di
diperhatikan nggak? Jadi risiko yang dimaksud di sini adalah menyangkut satu, kesehatan, kedua, keselamatan, kemudian lingkungan. Itu yang paling pokok ya, ada itu. Kemudian sebetulnya tidak hanya didasarkan tingkat risiko ini, Mbak Anggun dan Mas Divyo. Masih ada lagi satu parameter, yaitu mengenai skala usahanya. Gitu. Seperti apa itu, Bu? Jadi kalau tingkat risiko kan ada yang risiko rendah, kemudian risiko menengah rendah, kemudian risiko menengah tinggi, dan yang paling top itu risiko tinggi. Itu risiko, tingkat risiko. Tapi ada satu parameter yang itu skala usaha yang dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu yang UMKM, yang kedua non UMKM. Nah, itu Mas Divyo yang kemudian tadi menjadikan apa ya, semacam solusi begitu ya. Ketika orang masuk di dalam sistem OSS itu nanti akan terpilah dia masuk skala usaha yang mana. Ketika skalanya masuk di UMK, dia hanya cukup mempunyai NIB, dia sudah bisa melakukan usahanya. Tapi kalau sudah di luar UMK, non UMKM ya, tadi, itu harus beberapa tahap yang ditambahkan begitu ya, tidak hanya NIB gitu. Oh gitu, karena memang untuk base dari usahanya ini lebih besar, jadi untuk persyaratannya juga lebih gitu, Mas. Nanti kita tanya lebih jauh. Betul. Wakil rakyat ini, kalau di masyarakat sendiri, Mbak Yuni, yang sebenarnya yang diidam-idamkan, gitu yang diinginkan masyarakat berkaitan dengan perizinan. Masalah perizinan ini saya pikir mungkin ini sudah baik begitu ya. Beberapa waktu yang lalu misalnya masyarakat ini kan selalu resah dan bingung ketika berbicara masalah perizinan. Karena perizinan beberapa waktu yang lalu itu masih dengan manual, face to face. Harus tatap muka. Harus tatap muka. Nah ini kan tingkat ketidakbenarannya itu tinggi, ya kan? Masih mungkin ada pungutan, kemudian tidak ada batas waktu. Yang pasti apakah begitu dalam 6 bulan selesai, ternyata tidak, baru selesai di 1 tahun lebih bahkan seperti itu. Yang kedua, seringkali ketika perizinan itu mahal, begitu ya. Nah tentu kita berharap OSS ini bisa meminimalisir biaya yang mahal itu menjadi cukup murah, cukup mudah, dan masyarakat bisa mengetahui transparansinya. Misalnya perizinan ini tidak bisa selesai hari ini misalnya, tapi berapa lama? Apakah dibutuhkan waktu 1 bulan atau sebetulnya nggak sampai 1 bulan? Kepastian waktu lah Bu ya. Iya, kepastian waktu itu menjadi penting karena mereka itu biasanya para pengusaha atau usaha-usaha kecil ini kemudian begitu perizinan turun, mereka kemudian agunkan ke bank untuk bisa melaksanakan kegiatan usahanya tersebut. Nah, kalau tidak ada kepastian waktu, ini menjadi sulit. Tidak ada kepastian biaya, itu juga menjadi sulit, begitu. Dan mereka juga kalau ini harapan kita dengan OSS RBA ini kemudian menjadi transparan, orang bisa mengikuti. Oh, perizinan ini hari ini sudah sampai di sini. Oh, besok sudah selesai. Nah, ini saya pikir penting untuk diketahui oleh warga masyarakat bahwa perizinan kita sudah tidak seperti dulu loh. Iya, betul. Perizinan kita sudah berubah, begitu. Karena beberapa orang usaha-usaha kecil yang saya temui ketika berbicara masalah perizinan tuh mereka seringkali angkat tangan begitu. Sudah hopeless lah ya, nggak ada harapan. Iya, ini mau seperti apa kalau perizinan terus-menerus seperti ini. Sehingga memang adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mempermudah masyarakat untuk melakukan usaha di wilayah DIY khususnya, begitu ya, atau wilayah-wilayah lain. Nah, problemnya lagi, ini bagaimana mensosialisasikan agar masyarakat ini bisa menggunakan internet itu tadi. Nah, apakah misalnya cukup mudah untuk bisa aplikasikannya, mengakses aplikasi OSS RBA ini? Masyarakat bisa nggak? Gitu loh. Perlu edukasi. Perlu edukasi. Nah, memang kemudian ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari di BPM begitu ya Bu ya. Ya, di BPM. Terus
ini menjadi kewajiban dari kita juga, DPR juga, agar warga masyarakat tahu ini loh ada aplikasi baru yang kalau kamu menggunakan ini perizinanmu ini lebih mudah, lebih cepat dan berbiaya hemat seperti itu. Nah, ini berarti bisa numpang sosialisasi nih. Betul. Bu Nuri ketika anggota dewan reses ya kan. Bisa nitip seperti ini Bu ya, karena ini kan demi penting masyarakat loh, juga. Betul. Iya, betul. Jangankan ini ya, ketika saya bicara dengan kawan-kawan UKM, saya selalu sosialisasi ada yang namanya Sibakul itu begitu. Masyarakat banyak yang belum tahu juga. Iya, oke. Jadi bayangan kita program-program seperti ini untuk DPR itu mungkin sudah biasa ya, tapi begitu kita lontarkan ke warga masyarakat itu masih agak gugup ya, betul. Iya. Masih agak gugup karena itu baru ya Bu ya. Iya, Oke, betul. menarik sekali diskusi hari ini, tapi yang jelas kita break dulu, kita istirahat dulu ya untuk pemirsa. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi Pojok Investasi bersama DPPM DIY akan kembali. Pameran Film Noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya, yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Nyo Surati Monto. Oi. Raja Manik sejatine ngalam kang dinuding cak. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya saat ini kita masih berada di Hotel Novotel Yogyakarta membahas mengenai online single submission risk based approach atau OSS RBA. Begitu seperti apa solusi dan tantangannya. Mungkin untuk pemirsa ada yang kurang sering ya Mas ya, tidak terlalu sering mendengar terkait dengan OSS RBA begitu. Karena sampai dengan saat ini pemerintah terus memberikan inovasi-inovasi ya Mas ya terkait dengan masalah perizinan. Nah, ini juga diharapkan masyarakat ini dapat menyesuaikan begitu. Karena untuk pelayanan sekarang ini berbasis digital termasuk OSS RBA ini Mas. Ini kan muaranya kan memberi kemudahan pada pelaku usaha. Ya betul sekali. Nah, mungkin kita boleh langsung ya berbincang dengan narasumber. Dan kali ini saya ingin ke Bu Yuna. Nah, Bu Yuna terkait dengan arah kebijakan dari Pemda DIY untuk peningkatan iklim investasi, ini seperti apa Bu? Silahkan. Ya, makasih Mbak Anggun. Jadi tadi sudah disampaikan juga tentang OSS, apa itu, kemudian bagaimana masyarakat keinginannya seperti itu. Tentunya kami juga mempunyai arah kebijakan khususnya di perekonomian ya. Nah, ada meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan, itu yang utama. Nah, antara lain itu apa? Yaitu tentang peningkatan produksi tadi, kemudian ada inovasi, kemudian ada kualitas, kemudian ada
peningkatan nilai tambah di sektor-sektor tertentu, artinya di sektor produk unggulan seperti dari pariwisata, kemudian dari perikanan, dari kehutanan, kemudian dari pariwisata dan ekonomi kreatif itu. Kemudian juga tadi disampaikan sama Bu Yuni terkait dengan kok para UKM itu masih gagap untuk digitalis begitu ya. Iya, betul. Nah, ini juga ada memperkuat peran pelaku UMKM dan koperasi begitu. Kemudian memperkuat partisipasi warga dan juga kelembagaan lokal di dalam industri wisata. Nah, itu beberapa kebijakan. Juga kami menyediakan regulasi yang memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah dan juga dengan sektor swasta begitu. Ada lagi juga ini ada pengaturan bidang usaha yang tertutup dan juga yang terbuka. Ini mesti Mas Debyo kok tertutup dan terbuka mungkin seperti apa mungkin begitu ya. Iya betul. Nah itu memang ada pengaturan bidang usaha yang tertutup itu diatur dengan Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal gitu yang. Nah, ini yang tertutup itu adalah untuk penanaman modal asing dalam negeri dan dalam negeri itu. Seperti contohnya ada bidang usaha narkotika, kemudian perjudian, kasino dan sebagainya. Nah, kalau yang terbuka ya itu tadi yang banyak dan ini ada kurang lebih sekitar 245 usaha prioritas, bidang usaha prioritas lagi, dan juga bidang usaha yang dialokasikan untuk UMKM dan juga kemitraan dengan koperasi. Nah, itu beberapa kebijakan-kebijakan dari tentang perekonomian di daerah. Baik, ini ya apa yang tadi disampaikan juga ini terkait dengan yang menjadi fokus Mas sekarang. Ini ada untuk peningkatan mulai dari produksi, investasi dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Ini baru sekilas ya Mas ya. Ini kan OSS RBA ini kan merupakan pembaruan atau update dari versi yang lama. Peningkatan lah ya. Sebenarnya apa Bu yang menarik dari OSS RBA ini dibanding dengan versi yang lama ya? Betul. Dan terkait dengan sosialisasi yang tadi sempat disinggung oleh Ibu Yuni begitu. Silakan Bu. Jadi Mbak Anggun, Mas Debyo, apa yang menarik dari RBA ini? Itu sekaligus akan menjawab sebetulnya bahwa RBA ini disetting untuk bisa menjadi solusi begitu ya. Solusi untuk peningkatan iklim investasi dan pelaku usaha begitu. Nah itu apa saja? Jadi paling tidak ada tujuh hal yang itu membedakan dengan versi yang lama. Ya, yang pertama itu terkait dengan ketepatan standar. Ya. Kenapa? Karena di dalam RBA ini itu sudah ditetapkan NSPK. NSPK itu apa Mas? Apa itu? Nah, NSPK itu adalah norma, standar, kemudian prosedur dan kriteria. Jadi itu yang menjadi satu-satunya acuan ketika pelaku usaha melakukan permohonan untuk usaha. Jadi ada kepastian standar. Nah ini kemarin di yang 1.1 itu tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kemudahan. Tadi sudah banyak disinggung Bu Yuni dan Bu Yuna gitu ya. Itu bahwa melalui RBA ini itu disetting tidak semuanya dikebiah-uyah gitu ya Mas Diki. Ada tahapan-tahapan. Ketika dia risiko rendah itu cukup NIB. Ketika menengah rendah dan menengah tinggi itu dengan NIB dan sertifikat standar. Ya. Kalau dia tinggi baru kemudian dengan NIB dan izin. Nah gitu. Nah tadi juga disinggung oleh Bu Yuna tentang pengarus utamaan begitu ya kalau saya sebut dari UMKM koperasi sebagaimana yang disampaikan tadi. RBA ini sangat berpihak kepada UMK. Kenapa? Karena UMK ini nanti dimasukkan di dalam risiko yang rendah. Ya. Sehingga ketika pelaku usaha masuk di risiko rendah ini hanya cukup memiliki NIB. NIB saja. NIB. Setelah setara dengan apa Bu? Kayak jadi ya sertifikasi kayak izin usaha itu. Ya. Jadi NIB Mas Debyo dan Mbak Anggun itu sebenarnya multifungsi. Ya. Fungsi yang pertama dia sebagai identitas pelaku usaha. Jadi KTP gitu ya, identitas. Tapi dia juga berfungsi sebagai
bukti pendaftaran di dalam OSS. Itu satu. Ya. Terus kemudian yang kedua, dia berlaku sebagai SNI. Nah, ini yang kemarin-kemarin dikeluhkan susah ya. Bagaimana mengurus SNI kemudian sertifikat halal. Itu bisa dengan NIB ketika dia masuk dalam kategori yang rendah. Juga NIB ini berfungsi ketika pendaftaran pertama kali mengenai laporan ketenagakerjaan. Itu pakai itu NIB. Satu lagi fungsinya, dia sekaligus sebagai tanda kepesertaan dalam jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Jadi banyak sekali fungsinya jadi ya. Itu jadi itulah kelebihan dari RB ini. Tadi saya baru sampai 2 ya. Iya betul. Kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan terpusat dan terintegrasi. Ya, itu apa maksudnya? Bahwa semua proses itu kemudian dilakukan di OSS ini. Jadi sebagai gambaran ya. Di OSS itu ada 3 subsistem yang di situ ya. 1, subsistem pelayanan informasi. Kedua, subsistem perizinan berusaha. Yang ketiga, subsistem pengawasan. Nah, teman-teman tadi akan masuk di subsistem yang perizinan berusaha. Nah, di subsistem ini itu ada namanya smart engine namanya. Nah, smart engine inilah nanti yang akan memilah dia masuk rendah, menengah atau tinggi. Gitu ya. Smart engine ini didukung dengan risk management engine. Nah, ini akan 2 hal ini berkolaborasi. Kemudian betul. Ada outputnya tadi, ada NIB kah, ada sertifikat standar kah, atau ada izin kah. Jadi di situ gambaran apa ya? Secara besar seperti itu kalau kita masuk di OSS. Itu. Jadi terpusat sehingga tadi Ibu Yuni ketika ada kemungkinan ya kebocoran sana sini itu tidak akan terjadi karena sudah diantisipasi melalui sistem ini. Nomor berapa tadi Mbak ya? Tadi baru ketiga. Nah, ini ada 7 kurang 4 nih. Yang keempat itu adalah tentang waktu. Waktu juga disinggung ya. Ini juga implikasi dari tadi terpusat dan terintegrasi. Akhirnya apa akibatnya? Waktunya lebih efisien. Bukan lebih cepat atau lebih panjang, Mas, tetapi lebih pasti. Ya lebih pasti. Tapi misalnya perizinan akhirnya keluar nggak ditunggu nggak keluar itu ada solusi. Itu jangan khawatir, ada sistemnya. Jadi di dalam RBA ini ada yang namanya asas fiktif positif. Nah, fiktif positif itu apa? Jadi pasti ada izin gitu ya Bu ya? Kalau permohonan kita tidak kunjung dikeluarkan izinnya, itu maka dianggap ya, Bu, disetujui itu. Betul. Nah, itu sebetulnya. Itu jurus saya dulu waktu nembak cewek gitu Bu. Karena nggak dijawab-jawab dia nggak jawab, terima gitu aja. Itu ya. Jadi fiktif positif seperti itu. Jadi kekhawatiran masyarakat itu sudah diputus di situ. Iya, betul. Jadi ketika dia sudah memenuhi persyaratan dan batas waktu sudah terlewati, otomatis itu dianggap secara hukum dia sudah legal. Akibat sampingan lagi apa? Setelah waktu tadi, biaya, ya kan Bu? Karena dia terpusat, nggak mungkin dia kemana-mana Tidak ada biaya ekstra Bu ya? Tidak ada. Udah pasti ya, yang pasti paling ekstra effort ya Mas. Ekstra effort kalau Mas Dibio gitu kan. Itu biaya. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi kemudahan terhadap UMK. Ya. Jadi tadi saya matur UMK itu ketika dia sudah memiliki NIB, otomatis dia dapat SNI. Otomatis juga dapat sertifikat halal. Kemudian itu. Kemudian apa lagi? Kemudian ada yang namanya pengawasan. Nah, ini dulu nggak ada ini. Dulu nggak ada pengawasan. Kenapa pengawasan kemudian jadi subsistem tersendiri di dalam OSS? Oleh karena di awal itu diberi kemudahan untuk melakukan atau permohonan izin. Sehingga nanti yang berat itu di pengawasannya. Iya, betul. Beratnya di pengawasannya. Itu Mbak kelebihannya dari OSS RBA. Ini menarik sekali nih Bu Yuni ini ya. Dan Bu Yuni juga istilahnya rajin bertemu dengan UMKM dan rajin ngobrol ya Mas. Iya, dengan NIB tadi Bu ya. Kan kalau di syarat sebuah produk UMKM bisa masuk ke bandaranya misalnya, itu harus mengantongi izin usaha sama sertifikasi halal dan lolos kurasi Bu. Mungkin NIB ini harusnya bisa terintegrasi di situ Bu. Oh iya,
Kalau NIB pasti terintegrasi. Jadi untuk masuk ke YIA itu tidak perlu pakai halal. Dan itu dengan pasti NIB sudah cukup itu. Iya, dengan PIRT atau NIB itu sudah cukup. Dan mereka ini biasanya terdaftar di Sibakul, jogja.jogjaprof.go.id begitu. Nah, ada pendampingan ini yang kemudian mereka bisa direkomendasi untuk berjualan di sana. Dan itu digilir, Mas. Nanti Sleman, nanti Gunung Kidul, kota, begitu yang di YIA itu seperti itu. Pemerataan. Nah, ini perlunya kita mengurus perizinan-perizinan seperti ini ya. Betul, iya. Mungkin tidak bukan apa-apa, ini juga untuk kemajuan para UMKM ya, begitu. Oke, menarik ya, tapi kita break sejenak begitu untuk Ibu Yuni, Bu Yuna dan juga Ibu Nuri. Nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi untuk pemirsa jangan kemana-mana karena seusai jeda Pojok Investasi bersama DPP MDI akan kembali. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini. Radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter mengatakan, dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi. 60 tahun itu loh, perutnya Anda nggak kuat yang sebelah kiri. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu egois. Ego itu membuat Anda sarafnya itu nggak baik semuanya. Jadi ternyata memang kita tuh bisa mengaktifkan hal-hal di dalam tubuh kita sendiri. Dan kita bisa menyembuhkan tubuh kita bahkan orang lain. Betul. Jika Allah mengabulkan doa kita, walaupun udah 26 tahun nggak punya keturunan, fakta ternyata. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Sore-sore padang bulan, ayo konco podo dolanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame do kegocekan. Gawe-gawe rambulane yang disawang kok ngawe. Aja ngono mas, aja ngono, kadung janji aku mengko gelo. Kadung asale saka telo, motong entuk iku tambane opo. Alah-alah kadung asale saka telo, yen ora padha atine rada gelo. Aja ngono
terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Wah, obrolannya semakin seru dan informasi-informasi sudah mulai banyak sekali yang tersampaikan ya Mas ya. Mulai dari apa perbedaan OSS 1.1 dengan yang saat ini yaitu OSS RBA begitu dan kemudahan-kemudahan apa yang bisa diakses oleh masyarakat gitu ya. Nah, ini mungkin kita boleh langsung menuju ke Ibu Yuna terkait dengan kewenangan dan juga fungsi dari Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY. Ini seperti apa, Bu? Iya, Mbak Anggun dan Mas Tibyo. Jadi kewenangan, tugas dan juga fungsi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY itu berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2020 dan ini merupakan perubahan kedua tentang Peraturan Gubernur nomor 53 tahun 2018 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Setda DIY. Kita mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis di bidang perekonomian dan sumber daya alam. Kemudian mempunyai fungsi penyusunan bahan perumusan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian. Kemudian juga mempunyai fungsi koordinasi. Jadi kita mengkoordinasikan teman-teman OPD, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, juga Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Pertanian dan dinas-dinas terkait yang di bawah perekonomian begitu. Kemudian juga kami mempunyai fungsi pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, rekayasa perekonomian dan juga pengelolaan sumber daya alam. Itu tugas dan fungsi di kalau kita. Koordinasi tadi dinas-dinas sudah melakukan belum, Mbak? Ya, kalau koordinasi itu dia Bu, kami selalu monitoring dan evaluasi dengan dinas-dinas yang di bawah perekonomian. Artinya Dinas Perindustrian Perdagangan, Pertanian, membuat suatu kolaborasi, kemudian kalau koordinasi itu memang mudah diucapkan ya Bu, tapi memang karena sebetulnya kan Biro Perekonomian ini kan kebijakan besarnya masalah perekonomian di DIY. Jadi dinas-dinas ini ketika membuat program seharusnya itu konsultasi dulu dengan Biro Perekonomian. Nah ini kan seringkali ya dinas itu ke sana gitu, Biro Perekonomian nggak tahu. Beda jalan ya Bu ya kadang-kadang. Ya udah satu rumah loh itu. Improvisasi Bu Yuni ya. Tapi kan semuanya kan harus sesuai dengan RPJPM itu Bu ya. Iya betul. Gitu kan? Ya. Nah kalau koridoran seperti itu. Tadi kan menarik juga yang bisa sampaikan Bu Yuna tadi bahwa DIY ini juga menciptakan iklim yang kondusif untuk bergulirnya perekonomian. Nah ini ke Dewan lagi akhirnya Bu, karena kan perkembangan kayak objek wisata terus pusat-pusat ekonomi ini kan demikian cepat. Sebaliknya juga di bidang teknologi juga sedemikian cepat. Anggota Dewan mengantisipasinya seperti apa? Karena kan konon kabarnya ini ya Bu ya, yang berlaku ini kan peraturan selalu menyesuaikan berubah. Menyesuaikan dengan perubahan zaman ya, yang berlaku di situ. Bahkan bisa dikatakan sering terlambat. Antisipasi seperti apa nih Bu? Jadi memang kalau di Dewan itu kan kita sering koordinasi. Kita panggil dinas-dinas terkait misalnya. Itu rutin, setiap 3 bulan sekali kita biasanya diskusi dengan kawan-kawan dari dinas, dari Biro Perekonomian. Kemudian kita akan mengambil satu sikap, satu tindakan, apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian setelah itu apa? Karena DPR ini kan fungsinya salah satunya budgeting, sehingga kita tawarkan ke dinas, kamu butuh dana berapa untuk kegiatan program-programmu. Kalau kita melihat itu masuk akal, kemudian kita setujui. ACC karena begitu. Komisi B ini kan komisi perekonomian. Cara kita mencari pendapatan seperti apa, kemudian memastikan bahwa iklim investasi di DIY ini cukup
bisa menarik investor itu seperti apa. Ini kita diskusikan dengan kawan-kawan dari perizinan. Nah, seringkali kan yang di atas ini sudah membuat kebijakan, tetapi ada saja yang nakal begitu. Kabupaten kota lah, entah dinas yang di bawah kita lah. Itu terjadi ya Bu ya? Dan itu terjadi. Makanya kita selalu Komisi B ini saya pikir cukup aktif ya untuk memantau perkembangan investasi di DIY. Jadi ketika pandemi ini misalnya hotel-hotel nggak bisa bayar listrik, itu datang ke kita. Gimana bisa nggak kita komunikasikan dengan PLN ini? Iya betul, meminta keringanan kemudahan. Pada waktu itu ternyata kemudian ada relaksasi tapi di bulan kemudian begitu. Nah, kita berharap sebetulnya sistem ini kemudian cukup familiar di masyarakat, di usaha mikro kecil kita, begitu. UMK kita begitu ya. Karena apa? Karena anak-anak kreatif yang ada di DIY ini cukup banyak. Betul. Nah, karena itu memang saya nggak tahu sistem sosialisasinya seperti apa. Apakah dengan seperti ini sudah cukup atau nanti mungkin ada sosialisasi yang dibuat oleh anggota dewan misalnya berbicara khusus tentang OSS RBA ini, misalnya seperti itu. Karena kan anggota dewan ini kan punya konstituen masing-masing dan di antara mereka juga ada UMK-UMK yang ada begitu, sehingga harapan kita kawan-kawan masyarakat yang ada di DIY ini sudah bisa mengakses OSS RBA ini. Ya, kalau sebelumnya misalnya yang 1.1 itu OSS 1.1 itu sebelumnya mungkin masih belum terintegrasi, sekarang lebih terintegrasi. Artinya kalau kita mendaftar di sini sudah tidak perlu lagi harus mendaftar kemana-mana begitu. Cukup di situ saja ini. Kemudian mereka sudah bisa mendapatkan fasilitas ya. Jadi, fasilitas yang sebetulnya saya nyambung Bu Yuni ya. Sosialisasi tadi Ibu itu sangat menarik karena memang itu kebutuhan pokok ya dari masyarakat. Betul. Ketika satu sistem yang baru atau aturan yang baru itu diluncurkan tidak boleh hanya berhenti di situ. Tetapi bagaimana itu sampai kepada masyarakat karena mereka adalah penggunanya gitu. Nah, itu sudah kami lakukan Ibu. Jadi beberapa waktu yang lalu ya, kira-kira Maret begitu, kita bekerja sama dengan BKPM, kemudian dengan Sukovindo, kemudian juga dengan Kementerian Perekonomian. Itu kita gandeng gitu. Karena mereka lah sebetulnya penggagas dari sistem ini begitu. Nah, waktu itu yang kita undang itu pelaku usaha, baik itu besar, menengah maupun yang UMKM Ibu. Itu kami undang. Pada waktu itu kami nyuwun data juga dari Bu Yuna begitu ya, karena data tentang UMKM itu Bu Yuna yang punya, itu kita undang Ibu. Nah, di dalam sosialisasi itu kita langsung praktek. Jadi kita buka semacam klinik OSS gitu ya, klinik OSS yang di situ semua permasalahan-permasalahan dari pengguna atau calon pengguna OSS dipecahkan di situ. Nah, sayang sekali karena pandemi kemarin terus berhenti Ibu. Nah, ini mau kita mulai lagi. Tidak mau sosialisasinya harus karena ada pembatasan itu tadi ya. Tapi sebetulnya itu sudah kita lakukan dan harapan kami mereka yang kita undang itu sebagai agen gitu ya. Jadi mereka bisa menyebarkan informasi ke yang lain juga begitu ya. Itu kami pilih karena hanya 100 peserta ya. Hanya 100 peserta itu betul-betul kita pilih yang kira-kira mereka aktif, proaktif begitu ya, ketika ada suatu regulasi itu berkomunikasi dengan kami, itu kita pilih. Kurang banyak Mbak, masuk cuma 100. Baru satu kali sesi. Baru satu kali sesi ya. Itu ada 4 sesi. Wah, harusnya karena kita ini kan banyak ya. Betul. Ya, paling tidak kan ada 400 agen ya. Dari 400 nanti nyebarkan gitu. Betul, untuk menyebarkan. Nah, ini menarik ya Bu ya. Jadi ini untuk pesertanya saja dipilih ya, dengan harapan mereka bisa menjadi agen ataupun jubirnya agar duta OSS RBA untuk dapat menginformasikan ke rekan-rekan yang lain. Nah, sampai dengan saat ini menurut pantauan ini sudah berapa yang mengakses OSS RBA ini Bu, ataupun yang mengajukan perizinan melalui aplikasi ini? Ya, begitu. Kalau dari angka itu memang tidak sebanyak ketika 1.1 ya. Kenapa? Karena ini sistem baru begitu ya, sistem baru, kemudian mereka belum familiar. Betul itu tadi.
masyarakat itu sebetulnya butuh, tetapi belum familiar gitu. Nah, bagaimana kita kemudian mensosialisasikan ini kepada masyarakat? Oleh karena itu kami membuka yang namanya helpdesk ya, helpdesk di counter front office kami. Ya. Jadi untuk OSS ini sebetulnya kan ada yang namanya layanan mandiri dan layanan berbantuan. Nah, mandiri ini nanti pemohon bisa datang langsung ke DPMP, kemudian di situ ada helpdesk. Itu langsung dibantu oleh petugasnya di situ. Tapi ada juga berbantuan, misalnya ada suatu daerah yang terpencil begitu, mereka membutuhkan bantuan kami, maka kami akan datang ke situ ketika ada satu permintaan. Baik. Ya, Ini jadi semua apa yang dibutuhkan masyarakat ini sebenarnya sudah direncanakan begitu ya. Kamu kesusahannya apa, kesulitannya apa, silahkan begitu konsultasi. Kita akan lanjutkan lagi ya. Kita kali ini mau agak menghela nafas dulu ya, karena ini menarik sekali ya obrolan hari ini, banyak sekali informasi-informasi yang belum tersampaikan tentunya. Tapi untuk pemirsa jangan kemana-mana ya Mas ya, karena sesaat lagi Pojok Investasi bersama DPP MDI akan segera kembali. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kongso nitipaken para putra-putra Mandura. Yo Surati Monto. Oi. Raja manik sejatine ngalam kang dinuding cak. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini, radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi. 60 tahun itu loh, perutnya Anda nggak kuat yang sebelah kiri. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu egois. Ego itu membuat Anda sarafnya itu nggak baik semuanya. Jadi ternyata memang kita tuh bisa mengaktifkan hal-hal di dalam tubuh kita sendiri. Dan kita bisa menyembuhkan tubuh kita, bahkan orang lain. Betul. Jika Allah mengabulkan doa kita, walaupun udah 26 tahun nggak punya keturunan, fakta ternyata. Kembali bersama kami di Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Ada saya dan juga Mas Dibio, tentunya masih ditemani dengan 3 narasumber ya, wanita-wanita semua tapi pinter semua Mas. Tas dumplak ger mau. Ada saya menarik juga. Ini kan butuh semacam duta-duta OSS. Agen-agen, betul, jubir-jubir. Itu. Kesempatanku tertutup. Lah kok? Aku sudah terlanjur kontrak eksklusif dengan duta sampo lain. Apanya mau disampoin nih? Saya bingung nih. Yang bingung nih. Salah mereka harus mengontrak kamu tuh. Salah dong. Sampo lain dunia. Lain dunia. Oke, Mas, ini menarik ya. Tapi sebelum kita menuju ke Ibu Nuri ya terkait dengan inovasi-inovasi. Nah, ini kita boleh ke Ibu Yuna. Ini pastinya dalam implementasinya begitu kan ada kendala-kendala. Nah, ini kalau kendala sendiri yang dirasakan oleh Ibu Yuna ini apa ini Bu? Iya, tadi udah sebenarnya banyak disampaikan oleh Bu Yuni ya sebenarnya. Ada beberapa kendala tentang prosedur perizinan yang kompleks begitu. Kemudian juga lama, mahal begitu ya. Oh, itu kendala-kendalanya. Iya. Kemudian juga akuisisi lahan yang sulit, mungkin itu terkait dengan perizinan yang lahan mungkin ya. Kemudian juga belum meratanya ketersediaan infrastruktur. Kalau sampai dengan kabupaten kota itu kan infrastrukturnya juga masih belum terbatas ya Bu. Jaringan internet ini sangat vital nih Bu ya. Iya betul. Salah satu kendala juga iya, begitu. Prasarana dasar juga, itu ya seperti listrik, air, telekomunikasi dan sebagainya itu. Dan tadi juga disampaikan oleh Bu Yuni bahwa ada kendala di perhotelan misalnya begitu. Itu kan juga memerlukan effort yang luar biasa, inovasi juga dari Pemda DIY begitu. Nah, kemarin juga kami membuat suatu untuk rekomendasi, kemudian kita sampaikan ke PLN begitu untuk
meminta penguatan lah begitu untuk teman-teman yang di perhotelan, karena di perhotelan juga ada asosiasinya ya, ada PHRI, kemudian di pariwisata juga ada GIPI begitu. Nah kemudian terkait dengan pajak dan juga insentif yang tidak mendukung mungkin gitu, dan juga terkait dengan ketersediaan tenaga kerja atau yang kurang terampil gitu ya. Oke, SDM ya Bu ya? SDM itu. Itu beberapa kendala yang kita hadapi di situ. Oke, itu Mas, jadi beberapa kendalanya yang paling memang sepertinya real di lapangan ini ya terkait dengan infrastruktur tadi ya Bu ya. Kalau kita memang membuat inovasi yang berbasis digital, ini jaringan internet ini menjadi suatu yang vital jaringan begitu. internet dan SDM-nya. Betul, jaringan internet dan juga SDM. Ada jaringannya tapi nggak bisa pakai sama aja ya Bu ya, ya kan? SDM yang terampil sekarang bagus-bagus. Iya betul sekali. Ini harus dimanfaatkan begitu ya. Ini masyarakat harus cepat untuk adaptasi dengan perubahan-perubahan. Nah ini berarti kalau kita berbicara mengenai tadi ya Mas ya, inovasi. Nah ini boleh nih kita juga ingin bertanya kepada Ibu Nuri. Nah inovasi-inovasi apa saja nih Bu yang saat ini sedang berjalan begitu? Silahkan Bu. Jadi makasih Mbak Anggun. Sebelum ke inovasi saya nyambung dengan Bu Yuna ya. Iya silakan. Jadi sebenarnya yang disebutkan Bu Yuna sebagai kendala tadi itulah yang kita sebut sebagai tantangan dari OSS ini. Kendala gitu ya. ditangkap menjadi sebuah tantangan. Betul. Ya, Bu. Artinya kan tadi kita sudah menyampaikan keunggulannya ini. Itu solusi. Tetapi ternyata ada tantangannya. Apa itu tadi? Satu, jaringan internet. Ya. Kedua, jaringan listrik. Kenapa? Karena SDM, OSS ini digital minded ya. Iya, betul. Artinya kalau dua itu nggak terpenuhi ya sama aja bohong kan gitu. Ya, itu yang tantangan pertama. Tantangan kedua tadi sudah kita sebutkan bagaimana itu tersosialisasikan dengan baik ya. Sehingga masyarakat itu familiar dengan OSS. Nanti kalau itu tidak terjadi, artinya tidak terlaksana sosialisasi, maka itu tidak akan mencapai tujuan dari OSS untuk memudahkan pengguna layanan. Itu ya Mbak, jadi tantangannya di situ. Nah, terkait dengan inovasi. Jadi untuk menangkap amanat dari Undang-Undang 11 ini, bahwa OSS itu harus diterapkan, maka kami harus merubah peraturan gubernur tentang PTSP. Nah, perubahan ini cukup drastis, lebih dari 90% Mbak. Kenapa? Karena memang kami betul-betul taat terhadap Undang-Undang 11, kemudian PP 5, PP 6 yang di situ banyak memberikan aturan-aturan terkait OSS. Nah, kenapa kami sebut inovasi? Oleh karena di dalam peraturan gubernur yang baru itu, nanti kita tidak hanya mengatur tentang perizinan berusaha yang diatur dengan OSS. Kenapa? Kita tidak boleh menutup mata bahwa ada perizinan yang non usaha, ya Bu. Nah itu mau dilayani dengan apa? Iya betul. Kan? Iya, nah, itu kemudian kita tangkap untuk dilayani dengan si cantik cloud. Nah, si cantik cloud. Kemarin kita sudah bahas ya sepertinya sesi-sesi iya. sebelumnya. Oke. Nah itu dimasukkan di dalam peraturan gubernur yang baru. Apalagi inovasinya? Ada lagi yang namanya perizinan penunjang. Tadi ada perizinan induk ya. Ini ada yang namanya perizinan penunjang gitu. Itu juga belum terfasilitasi baik di dalam OSS. Nah, kalau ini tidak kita layani, kita salah sebagai penyedia pelayanan publik. Nah, itu kita tangkap juga di dalam peraturan gubernur ini kita atur. Dengan apa? Dengan cara pelayanan manual. Oke. Jadi gitu ya Bu Yuni, kan kita tidak boleh menutup mata ada masyarakat yang memang belum bisa masih menggunakan banyak loh itu. Betul. Nah, jadi itu Mbak Anggun inovasinya. Kita tidak hanya menangkap OSS saja, tapi ada beberapa layanan yang kita masukkan di dalam peraturan gubernur tersebut. Mantap sekali ya Mas ya. Ini semuanya terakomodir dengan baik loh, sampai dengan pelayanan secara manual saja ini masih bisa, walaupun memang sekarang ini ya digital minded tadi ya Bu ya, tapi manual masih bisa gitu Mas. Tapi ini memang berlaku prinsip 3P ya. Apa itu Mas? Itu produk, proses, dan people. Oke. Dan produknya ini OSS ini produk betul, ya. betul. RBA ini produk. Betul. Nah, ujungnya kan menuju ke people, tapi harus melalui proses. Nah, mungkin Bu Yuni nih bisa cerita kira-kira apa sih proses yang perlu kita genjot ini ya? Betul, agar maksimal ya Mas ya. Iya, jadi ini sebetulnya tantangan luar biasa. Masyarakat sekarang ini harus dikit-dikit harus internet, kemudian harus bisa pakai handphonenya, begitu. Kalau kemarin misalnya mereka mau menjual produknya cuma di WA Group begitu. Iya, betul. Tiba-tiba kemudian ada sistem OSS RBA ini tadi. Nah, tentu saja
Kalau tadi tidak semua masyarakat mungkin tahu ya tentang DPPM begitu. Oke. Nah kalau yang masyarakat tidak tahu, bagaimana caranya agar mereka ini tahu bisa mengakses OSS RBA itu tadi. Kalau bisa internet itu sudah bagus. Kalau belum, nah ini bagaimana penjangkauan masyarakat sampai ke tingkat desa itu tadi, ya kan? Ya meskipun mungkin orang yang sudah terbiasa bisnis begitu ya, familiar lah Bu ya ini dengan mungkin ini. sudah familiar. Tapi sekarang ini begitu mereka di PHK, mereka ini ada juga orang yang kemudian membuka bisnis baru. Betul. Nah cara penjangkauan ke mereka ini menjadi PR besar kita. Saya merasa begitu ya, setiap pertemuan misalnya dengan UKM itu saya bicara tentang Sibakul begitu ya. Saya bicara tentang Sinas begitu ya. Tapi ternyata beberapa waktu yang lalu ketika saya diundang daring diskusi, ada salah satu pelaku usaha coffee shop itu apa toh itu Bu katanya. Nah ini anak muda loh ya, ini anak muda. Iya. Ini mungkin baru satu yang saya temui. Mungkin di tempat-tempat lain itu banyak. Nah, penjangkauan yang sampai ke sana itu seperti apa? Bisa tidak orang tidak harus datang ke DPPM, tapi DPPM yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjelaskan ini loh sampai mungkin pada pelatihannya. Iya. OSS sampai ini masuknya gimana, kemudian cara ngisinya juga seperti apa agar kita ini nanti bisa mendapatkan izin usaha yang baik dan cepat begitu. Itu sebetulnya sudah kita lakukan Ibu. Jadi beberapa waktu yang lalu kami digandeng oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Kami diboyong ke Sadeng, Ibu. Diboyong ke sana, kemudian di situ sudah diundang nelayan-nelayan yang mengalami kesulitan. Nah, itu yang kami sebut tadi sebagai layanan berbantuan itu di situ. Jadi kita mobile ya, diboyong dari kantor ke masyarakat. Jadi seperti Ibu sampaikan tadi, itu memang harus sampai kepada masyarakat yang paling bawah gitu. Salah satu usaha kami seperti itu, Bu. Saya pikir kerjasama itu penting ya, kerjasama antar dinas itu OPD penting. ya. Dinas pariwisata misalnya, ini kan banyak usaha-usaha ini. Gimana? Kan kita belum tahu itu apa itu OSS gitu. Dinas pariwisata. Kemudian juga Dinas Koperasi dan UMKM. Ini mungkin yang dari kecil mau tumbuh lebih besar lagi, ini kan mulai banyak ini. Dinas Perdagangan. Ya, sentra-sentra industri. Ini PR-nya banyak sekali ya Bu ya. Memang perlu kolaborasi nih. Iya. Dengan seperti yang tadi disampaikan Ibu Yuni ya, ini nanti jalannya kemana, satunya kemana gitu. Nanti nggak ketemu kolaborasi. Ini yang menjadi inti di tengah kondisi saat ini ya Bu ya. Begitu. Oke, ini kolab biar nggak kolab. Iya betul, kolaborasi biar nggak kolab ya Mas ya. Baik, ini sebenarnya obrolan kita seru sekali, tapi yang jelas kita harus berpisah Mas gitu, ibu-ibu sekalian nih. Karena memang keterbatasan waktu begitu, tapi yang jelas semoga apa yang tadi disampaikan dari segmen awal sampai dengan akhir tadi dapat diterima baik oleh masyarakat, dan untuk OSS RBA ini juga dapat terinformasikan dengan baik, jadi lebih banyak masyarakat yang mengakses ya Bu ya. Terima kasih untuk Ibu Yuni, lalu juga Ibu Yuna dan Ibu Nuri sudah hadir di episode kali ini ya Mas ya. Sehat selalu pokoknya, terus semangat untuk melayani masyarakat dan memberikan ilmu-ilmu yang positif ya. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan. Terima kasih untuk Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk Hotel Novotel Yogyakarta. Akhir kata saya Iren Anggun. Saya Divya Primus. Pamit undur diri, dan kita tidak lelah untuk terus mengingatkan tetap jaga protokol kesehatan 5M dalam setiap aktivitas Anda ya. Sampai jumpa dan salam Indonesia. Saya gede titipan rindu iki san saya akeh among bisa